بمعرض الامتنان على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسار على سبيله التي قال الله تعالى فيها قل هذه سبيلي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقد كانوا من قبل أن يبعث الله إليهم رسوله على الشفا حفرة من النار وذلك بما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأصنام فأنقذهم الله منها بما شرعه لهم من التوحيد والعمل بطاعته وطلب الله منهم سبحانه وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Allah berfirman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian yang dahulunya kalian adalah orang-orang yang bermusuhan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kalian bersatu. Nikmat Allah ini, ayat ini untuk mereka kaum Aus dan Khazraj. Mereka itu ansarnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW memiliki ansar. Sebagaimana Nabi Isa bin Maryam, beliau memiliki ansar. Ketika beliau bertanya, man ansari ilallah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun, mereka adalah ansar bagi Nabi Isa alaihissalam. Dan ansarnya Rasulullah SAW, mereka dari kabilah Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini adik kakak yang berasal dari negeri Yaman. Ada Aus, ada Khazraj, orang Arab. Karena Arab, aslul Arab itu orang Yaman. Karena Yaman adalah kota tua. Di sana ada seorang nabi yang bernama Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Nabi yang sangat tua. Paham tak? Ya, nabi utama, nabi dari Arab. Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kaumnya namanya kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu orang Arab. Jadi orang Arab itu ada namanya Arab Ba'idah. Ba'idah itu artinya apa? Sudah punah, dimakan oleh musibah. Karena kaum 'Ad ya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah. Allah turunkan malapetaka. Ada lagi yang pedalaman ya, Badiah atau Badui ya, pedalaman. Kemudian ada Arab dari Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, Aus dan Khazraj ini adalah adik kakak, berasal dari Yaman. Dia mencari tempat. Orang dulu kan begitu. Ihya'ul mawad, tempat-tempat yang enggak ada pemiliknya. Ya, kalau sekarang sih susah nyari tempat yang enggak ada pemiliknya. Ya. Tanah yang masih kosong, yang belum ada orang-orangnya, padang pasir, dilihat ada air enggak? Ada air, berarti di situ ada kehidupan. Makanya mereka tinggal di situ. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan saya jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari air segala sesuatu bisa menjadi hidup. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan adalah air. Kalau ada air, berarti semua kehidupan bisa ada. Tapi kalau air sudah mulai susah, berarti mulai susah kehidupan. Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Aku jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari air segala sesuatu bisa menjadi hidup. Maka orang Aus dan Khazraj dia cari tempat, sampailah tiba dia di kota satu tempat yang di situ ada airnya, kemudian banyak pohon kurmanya. Mereka namakan tempat tersebut dengan nama Yathrib.
Namanya apa? Yathrib. Menjadi kota Yathrib milik Aus dan Khazraj, adik kakak. Aus dan Khazraj membawa anak-anaknya. Anak keturunan Aus berarti Al-Ausi. Anak keturunan Khazraj berarti Al-Khazraji. Ya. Aus dan Khazraj. Akhirnya punya anak cucu. Tiba-tiba ada beberapa orang Yahudi yang melihat bahwa kehidupan di tempat orang Aus sama Khazraj ini enak. Akhirnya mereka mendatangi Yathrib. Karena apa? Karena orang Yahudi juga mereka membaca dalam kitab-kitab kuno mereka atau dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka bahwa semuanya akan datang atau tiba seorang nabi tinggalnya di mana? Daerah yang banyak kormanya. Pohon kormanya bagus. Madinah atau Yathrib itu terkenal dengan kurmanya yang bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Yahudi mulai ikut tinggal. Akhirnya dia berantem. Sesama Yahudi berantem. Akhirnya cari bantuan. Nah, Yahudi bisa-bisa. Ada Yahudi siapa aja? Di antara Yahudi yang ada di kota Madinah, Yahudi apa saja? Banu Nadir, Banu Quraidah, terus Qainuqa, terus Banu Nadir, Khaybar, Yahudi Khaybar. Ya, ada 4 mereka keturunan Yahudi. Akhirnya yang 2 temenan sama Aus, yang 2 temenan sama Khazraj. Gara-gara temenan sama Yahudi tadi, akhirnya Aus dan Khazraj lupa kalau mereka sebenarnya adalah adik kakak. Berantem akhirnya. Keturunan Aus paling gak bisa. Wah, kata Aus, kami lebih berhak kota Madinah. Khazraj mengatakan kami lebih berhak di kota Yathrib. Sampai datanglah manusia yang penuh dengan keindahan, yaitu Rasulullah SAW. Tinggal di kota Yathrib. Orang Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan menjadi ingat bahwa semuanya mereka adalah orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain. Hampir mereka lupa begitu. Padahal mereka satu keturunan. Hampir mereka lupa. Makanya Allah ingatkan, wazkuru, ingatlah ni'matallahi alaikum, nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulunya kalian adalah orang-orang yang bermusuhan, tapi dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW, Allah satukan hati kalian. Keberadaan Rasul SAW adalah obat dari segala obat. Bahkan kita saja yang menjadi umat Rasul SAW merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Kalian itu sudah di pojokan api neraka, tinggal jatuh doang, tapi diselamatkan dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Aus dan Khazraj untuk bersyukur. Harusnya kalian berantem, harusnya kalian berperang, harusnya kalau sudah berantem, berperang, musuhan, ya semuanya susah. Dari segi ekonomi susah, ya, perlu beli kepada alat peperangan, kemudian ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang jatuh, kemudian perlu kepada pengobatan, akhirnya apa? Semua rusak. Dari segi ekonomi rusak, dari segi apa? Ketenangan rusak, dari segi Allah ingatkan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Kamu ingat kata Allah. Dulu kamu kayak gimana? Dengan keberadaan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kalian bersatu. Allah ingatkan kepada Aus dan Khazraj ni'matul ulfa. Nikmat al-ulfa. Ulfa itu kasih sayang. Karena kasih sayang itu gak bisa dibuat-buat. Sayang kepada sesuatu itu gak bisa dibuat-buat. Ya, gak bisa dibuat-buat. Allah ingatkan, yang tadinya permusuhan begitu hebat berubah menjadi kasih sayang begitu hebat. Mereka adalah ansarullah wa rasulih. Mereka wa rasul. Mereka adalah ansarnya Allah dan ansarnya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang Arab mereka saling berperang. Mereka saling yatanahabun. Apa bahasa kerennya ini? Kalau misalnya ada yang naik motor kemudian diberhentiin 3 orang, kemudian diambil hartanya. Orang itu dibegal.
Udah nggak zaman ini zaman jahiliyah, ini begal-begalan nih. Orang zaman jahiliyah sampai ada tempatnya. Habib Ali bin Hasan Al-Attas di Mashhad di Hadramaut, itu terkenal tempat ini, tempat begal. Tapi beliau tinggal di situ. Ya, beliau tinggal di situ menjadi Mashhad namanya. Tempat Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Keberadaan mereka menjadikan apa? Musibah semakin berkurang. Allah berikan berkah, rezeki. Mau sadar nggak sadar, keberadaan orang-orang yang seperti ini adalah memberikan keberkahan. Keberadaan Rasulullah SAW memberikan keberkahan pada kota Madinah. Yathrib artinya penyakit, tapi Rasulullah datang berubah menjadi kota yang begitu terkenal dengan penyembuhannya. Ya. Mereka orang-orang soleh gitu. Datang ke satu tempat, tempatnya susah, jadab. Tempatnya paceklik, jadi apa? Jadi hijau. Orang sadar nggak sadar ya, wah ini memang udah dari soleh begini. Enggak. Keberkahan mereka, para orang ulama dan solehin, ketika datang ke satu tempat, tempatnya menjadi adem. Tempatnya menjadi tempat jadi orang betah di tempat. Tempatnya yang tadinya nggak ada air menjadi ada air. Tempatnya orang sadar nggak sadar, itu namanya keberkah. Kadang-kadang orang ngira itu nggak ada urusannya sama ini sudah. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keberkahan tersebut. Dulunya mereka itu saling bunuh, saling begal, wa ya'kulu ba'dhum ba'dhan, mereka saling sikut satu sama lain. Anak perempuannya aja dibunuh. Anak perempuan mereka aja dibunuh. Kenapa kok mereka membunuh anak perempuannya? Apakah itu keterbelakangan? Iya. Itu keterbelakangan bagi sebagian orang mengira seperti itu. Padahal mereka membunuh anak perempuan mereka itu bukan karena mereka tidak mau anak perempuan, tapi mereka sangat sayang kepada anak perempuan mereka. Pada masa itu adalah masa peperangan. Setiap orang saling bunuh-membunuh dan mereka sudah standby kapan diperangi mereka akan perang dan siap-siap mati. Anak-anak mereka akan apa? Menjadi tawanan, udah pasti. Karena musimnya perang. Ya kalau menang dapat anak orang, kalau kalah anak kita siap-siap diambil orang. Ini begitu kalau perang, rampasan perang. Maka orang Arab dulu sebodoh-bodohnya mereka, sejahiliyah-jahiliyahnya mereka, mereka sayang kepada anak perempuan mereka. Sehingga apa? Mereka nggak mau anak perempuan mereka dihinakan, anak perempuan mereka dizalimi atau dijadikan mangsa oleh sebagian orang. Maka dari semenjak kecil mereka bunuh. Tujuan mereka benar, tapi cara mereka salah. Paham nggak? Makanya mereka orang jahiliyah. Ya. Tapi mereka yang seperti ini sepertinya lebih memiliki peradaban dibanding kita yang sekarang. Gitu. Makanya Rasulullah SAW tidak dikatakan innama bu'itsu liutammima, saya diutus untuk apa? Menyempurnakan. Kalau menyempurnakan itu berarti sudah ada apa belum? Sudah ada. Rasulullah SAW bukan untuk saya diutus untuk mengajarkan akhlak, tidak, menyempurnakan. Kalau penyempurnaan berarti sebelumnya sudah ada apa belum? Sudah ada, tinggal disempurnakan. Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak. Jadi mereka membunuh anak-anak mereka, anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Itu pun memiliki pesan. Itu pun memiliki misi atau memiliki pesan. Fahim tuh? Habis. Mereka memiliki Fahim tuh? وأنزل عليه كتابه فجمع به شتاتهم وألف بين قلوبهم وأزال به ما كان بينهم من الضغائن والعداوات
والفتن والمقاطعات فأصبحوا بنعمته إخوانا في دينه ونصرة رسوله وتعظيم شعائره. Artinya apa ikhwani? Auladi, dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa semuanya kalian dulunya bermusuhan, kalian dulunya enggak tahu apa-apa, tapi dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian diberikan apa? Keberkahan dengan apa? Dengan saling cinta mencintai karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Aus sama Khazraj yang tadinya musuhan, mereka ingat bahwa mereka masih family, mereka masih keluarga, mereka masih ada hubungan darah. Mereka datang dari tempat yang sama. وقد ذكر الله تعالى في ذلك في معرض الامتنان على رسوله عليه السلام والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Yang menggoyangkan hati itu Allah. Kita mau berusaha menjadikan orang saling suka, ya nggak bisa kalau mereka saling benci. Ya. Atau kita jadikan mereka bermusuhan, gak bakalan bisa orang saling suka ya. Sekuat tenaga pun gak bakalan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kamu lakukan gak bakalan bisa. Kalau Allah berkehendak gak bakalan bisa. وَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولَهُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. Dulunya mereka gak kenal Allah. Dulunya mereka syirik kepada Allah. Dulunya mereka menyembah batu. Batu disembah. Menyembah apa? Patung. Menyembah pendum. Jadi mereka bikin makanan-makanan kemudian dijadikan sesembahan. Kalau mereka lapar, Tuhannya dipinjam buat dimakan dulu. Han pinjam ya bentar ya. Dimakan terus bikin lagi. Mereka sadar, tapi mereka nggak tahu. Orang nggak ada lagi ajaran kecuali ini. Ya, nyerah. Orang kalau udah ikut-ikutan nyerah. Emang nggak mau ya. Emang udah begitu, padahal hatinya nggak tentram. Makanya agama Islam mengajarkan al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu kalau hati tenang. Ini benar kan ya? Ini benar apa salah ya? Kalau dulu nggak. Kalau dulu mereka nggak bisa. Mau cari tahu kemana nggak bisa. Nggak bisa. Makanya adanya Rasulullah SAW menyelamatkan mereka. فَطَلَبَ مِنْهُمْ سُبْحَانَهُ أَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى ذَلِكَ. Makanya Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Syukur itu ada tiga. Yang pertama al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan wal 'amalu bil arkan. Al-i'tiqadu bil janan wal iqraru bil lisan wal 'amalu bil arkan. Itu. Al-i'tiqadu bil janan. Apa janan? Hati. Yakin. Wal 'amalu wal iqraru bil lisan dengan lidah. Wal 'amalu bil arkan, mengamalkan isinya. Jadi harus 3 hal ini dilakukan kalau mau syukur. Beda dengan hanya sekedar hamd atau pujian. Pujian itu hati meyakini ini nikmat dari Allah kemudian diucapkan alhamdulillah. Sudah cukup. Tapi itu belum syukur. Syukur itu perlu kepada keyakinan di dalam hati, ucapan di lidah, dan pengamalan kepada sesuatu. Rasulullah SAW mencontohkan di dalam riwayat Bukhari, dari riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mengatakan bahwa Rasulullah kalau ibadah sampai kakinya pecah-pecah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman kepadamu, inna fatahna laka fatham mubina. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Maka apa jawaban Rasulullah? Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan akan arti syukur selain Nabi Muhammad SAW meyakini nikmat semuanya datangnya dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW tidak lepas lidahnya untuk mengucap alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW katakan, afala akunu abdan syakura. Ketika Rasulullah SAW banyak beribadah, Rasulullah SAW ditanya sama Siti Aisyah, bukankah dosa yang sudah diampuni, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Apa kata Nabi Muhammad? Aku ini pengen jadi hamba yang bersyukur, hamba yang tahu diri, hamba yang tahu terima kasih.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membalasnya dengan apa? Dengan balasan yang seperti itu. Artinya ini Rasulullah SAW menunjukkan arti syukur itu seperti itu. Bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, bukan hanya ucapan daripada lidah, tapi dibuktikan dengan sikap. Itu namanya syukur. Ya, beda dengan hamd, dengan pujian beda. Kalau syukur perlu kepada 3. Yang pertama apa? Keyakinan dalam hati, pelafazan dengan lidah, kemudian apa? Praktek dengan apa? Kelakuan. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أي تزدادون هدى إلى هداكم كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الإيمان والطاعة والدعوة إلى ذلك منزلة عند الله رفيعة وقربة إلى الله عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala serupa seperti orang yang melakukan, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti. Misalnya kita ngajak orang kepada kebaikan, ngajarin dia bahwa ada namanya sholat fajar. Kamu kalau sebelum sholat subuh ada sholat namanya sholat fajar. Riwayat sahih Nabi Muhammad SAW katakan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum kamu sholat subuh namanya rakaat fajar, itu lebih baik daripada kamu memiliki dunia dan seisinya. Maka kamu sholat. Akhirnya dia sholat. Satu orang yang kamu ajar, ternyata satu orang tersebut dia istiqamah dan ngajarin teman-temannya, teman-temannya ngajari teman-temannya, terus menerus. Hanya sekedar kamu ucapkan kurang dari 1 menit ucapan tersebut, atau pengajaran kamu kepada seorang kurang daripada 1 menit, atau kamu iseng mengajarkan orang lain. Tahu-taunya itu menjadi amaliyah yang dirutinkan oleh orang yang kamu ajarkan, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, yang seperti ini pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena nggak kelar-kelar, pahalanya nggak kelar-kelar. Selagi orang itu melakukan kebaikan itu, kamu juga mendapatkan pahala. Apalagi kalau mengajarkan kepada orang yang banyak. Makanya pahala ulama itu banyak banget. Kenapa? Karena terkadang dia sadar nggak dia sadar, dia ngajarin orang, orang ngajarin orang lain ngajarin orang, terus menerus dalam pahala. Sehingga apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka derajat yang tinggi. Bayangkan derajatnya Nabi Muhammad segimana. Orang bisa sholat berkat siapa? Dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Kayaknya Rasulullah SAW memiliki maqamar rafi'ah. Wa atihil wasilata wal fadilata wal syarafa wal darajata al aliyata al rafi'ah. Ya, Rasulullah SAW memiliki gak habis-habis pahala Nabi Muhammad. Gak habis-habis. Semuanya apapun yang kita lakukan balik pahalanya Nabi Muhammad. Kita belajar Nabi Muhammad lagi, kita sholat Nabi Muhammad lagi, kita puasa Nabi Muhammad lagi. Semua makhluk yang melakukan apa? Haji Nabi Muhammad dapat pahala. Karena Rasulullah SAW yang mengajaknya. Makanya derajat Rasulullah SAW sudah di puncak. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan serupa seperti dia melakukan. فمن جعل دعاء إلى الخير دأبه وشغله فقد أخذ بحظ وافر من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang dia menjadikan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada kebaikan menjadi apa? Kehidupannya, dan dia menjadikan sibuk dengan dakwah tersebut, artinya dia sudah mengambil bagian yang besar daripada warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya, surat Yusuf.
فلم يكن شغله عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته غير الدعوة إلى الله بقوله وفعله ولذلك بعثه الله وبذلك أمره. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sibuk setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saja, dakwah. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ab." Makanya kata Imam Al-Haddad, dan orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam derajatnya, maqamnya, martabatnya, tempat duduknya nanti di hari kiamat adalah orang yang di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat adalah orang yang paling mengurusi urusan dakwah apapun itu ya. Jadi sering Abu ya bilang kalau orang dakwah itu nggak mesti orang yang ceramah aja. Ingat, jangan pernah batasi arti dakwah hanya dengan bisa ngomong, karena dakwah artinya lebih luas. Dakwah bisa dengan tulisan, dakwah bisa dengan ajakan, dakwah bisa dengan duduk-duduk santai sambil ngobrol, dakwah bisa dengan harta, kamu memiliki harta. Dakwah bisa dengan apa? Tenaga yang kamu punya. Dakwah bisa dengan hanya sekedar duduk. Karena orang yang berdakwah nggak ada yang ngedengerin, kira-kira bisa jadi dakwah. Misalnya ada yang ceramah satu orang, ngomongnya sama apa? Sama tembok. Jadi dakwah nggak? Latihan ceramah itu namanya, bukan dakwah. Artinya apa? Dirimu bisa menjadi orang yang ikut andil dalam dakwah, walaupun kamu nggak punya apa-apa. Duduknya kamu dalam majelis ilmu artinya kamu ikut serta di dalam dakwah di jalan Allah. Dan orang yang ikut dakwah pahalanya besar. Orang yang ikut dakwah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ikut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar, dan orang yang mengganggu mereka dosanya besar. Mereka yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala puji, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang sukses itu yang seperti apa sih? Yang berhasil itu yang seperti apa ya? Mereka. Ya, wallahu a'lam. Baca Quran aja. Subhanakallahumma